Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Regita Putri Permata, Estat MStat, selaku dosen pengampu mata kuliah Text Mining. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6, sebelumnya perkenalkan, ada saya sendiri Irma, beserta rekan saya Marsha dan juga Kevin, akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul pemetaan tema ilmiah dengan klasterisasi abstrak DOAJ menggunakan di BERT dan di BISCAN dalam konteks NLP modern. Next. Dataset yang kami gunakan diperoleh melalui proses scraping dari situs DOAJ dengan jumlah 9.909 baris data, yang dimana setiap datanya terdiri dari beberapa atribut penting, yaitu ada title, yaitu judul artikel atau jurnal, lalu keywords, yaitu kata kunci artikel yang menggambarkan topik utama, ada abstrak, yakni ringkasan isi artikel, ada publisher, yaitu nama jurnal atau tempat publikasi, dan publication date, yaitu tanggal atau waktu publikasi. Next. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah jurnal dengan open access yang ada di repositori besar seperti DOAJ atau Directory of Open Access Journal menyediakan ribuan artikel ilmiah yang dapat diakses secara bebas. Namun, volume data yang sangat besar dapat menimbulkan tantangan dalam memahami pola, tren, dan juga tema utama dari konten-konten ilmiah tersebut. Pendekatan modern NLP seperti BERT diharapkan mampu memahami makna kontekstual teks secara mendalam, sementara metode klasterisasi di BISCAN dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelompokan tanpa perlu menentukan jumlah klaster di awal dan dapat mendeteksi outlier. Dengan menggabungkan dua metode ini, yaitu BERT dan DBSCAN, penelitian ini diharapkan dapat memetakan tema ilmiah dari abstrak yang ada di dalam DOAJ secara otomatis, akurat, dan akan mudah untuk diinterpretasikan. Lalu dilanjut dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana representasi semantik dari abstrak jurnal DOAJ dapat dibentuk menggunakan model BERT. Lalu bagaimana penerapan algoritma DBSCAN dalam mengelompokkan abstrak jurnal berdasarkan embedding dari BERT. Lalu yang ketiga, tema-tema ilmiah apa saja yang dapat diidentifikasi melalui proses klasterisasi tersebut. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menghasilkan representasi semantik abstrak jurnal DOAJ menggunakan model BERT, lalu menerapkan algoritma DBSCAN untuk mengklaster abstrak berdasarkan kemiripan semantik. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tema-tema ilmiah yang dominan dari hasil klasterisasi. Ya. Pada alur kerja proyek kami ini, yang pertama kami melakukan ada data collecting, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan scraping dari website jurnal DOAJ, yaitu Directory of Open Access Journal, untuk mendapatkan abstrak artikel ilmiah. Lalu kami lakukan data preprocessing, yaitu pada tahapan ini mencakup pembersihan teks, yaitu atau bisa dikatakan teks cleaning, lalu ada normalisasi huruf, yaitu scaffolding, ada tokenisasi dan penghapusan stop word, kemudian stemming dan penghapusan data duplikat agar data siap diproses lebih lanjut. Kemudian kami melakukan eksplorasi data analis, yaitu analisis eksploratif yang dilakukan untuk memahami pola awal dan karakteristik dari suatu data abstrak yang telah diproses nantinya. Lalu ada pembobotan data atau data weighting, yaitu menggunakan TF-IDF untuk mengukur pentingnya kata dalam setiap dokumen. Kemudian kami lakukan clustering method dengan penerapan metode klasterisasi seperti BERT dan DBSCAN sebagai algoritma klasterisasi berbasis kepadatan untuk mengelompokkan abstrak berdasarkan kemiripan tema. Yang terakhir yaitu data interpretation dan analisis, yaitu hasil klasterisasi yang telah kami analisis, kami interpretasikan untuk memahami tema-tema utama dalam kumpulan dokumen yang dikaji. Next. Selanjutnya, kami lakukan EDA di dalam data tersebut dan didapatkan kata-kata yang sering muncul di dalam judul-judul jurnal adalah berfokus pada analisis, studi, dan juga tingkat di dalam berbagai konteks ilmiah. Selanjutnya, untuk abstrak,
kata-kata yang sering muncul adalah mereka sering menekankan hasil, perbedaan atau beda, dan juga tingkat di dalam proses analisis dan evaluasi. Selanjutnya, untuk kata kunci, mereka dominan dalam sistem, model, dan juga pendekatan terhadap pendidikan dan juga kesehatan. Next. Lalu untuk lanjutan edanya ada bar chart yang menampilkan top 10 penerbit. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa IE Access menempati posisi teratas dengan 78 publikasi, diikuti dengan Sensor 68 publikasi, dan Apply Science di 64 publikasi. Ini menunjukkan bahwa dominasi penerbit di bidang teknologi dan sains terapan lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, pada quotient similarity dengan menggunakan embedding bar dapat lihat pada tabel yaitu nilai quotient similarity berkisar antara -1 hingga 1. Namun karena hasil bercenderung positif, nilai umumnya itu berada pada nilai 0 hingga 1 yang bisa dikatakan sangat mirip. Nah, dapat lihat pada tabel tersebut, contohnya seperti abstrak 1 dan abstrak 2 memiliki similarity dengan nilai 0,91371 yang menunjukkan bahwa isi keduanya itu sangat mirip secara semantik. Kemudian dapat lihat juga pada abstrak ke 6696 dan abstrak 6697 juga memiliki similarity dengan nilai 0,903905 yang menandakan kemiripan topik yang sangat tinggi. Next. Lalu selanjutnya ada evaluasi model. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa seluruh titik data terkonsentrasi di area tengah plot, membentuk satu kelompok besar dengan beberapa outlier. Dari sebaran titik data yang pada di tengah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa homogenitas topik utama dengan adanya klaster besar yang dominan, meskipun dataset memiliki lingkup topik yang sangat luas dan berbeda, namun pada inti abstraknya masih mempunyai kemiripan yang besar. Dapat dilihat pada klaster 1 dengan jumlah terbanyak, jumlah kata yang paling banyak ada di tingkat, hasil, pasien, teliti, model, kerja, metode, kembang, studi, dan kelompok. Untuk klaster 2, presiden, dan untuk klaster 3, ringkas, PDF, dan file. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian kami adalah dari jurnal-jurnal ilmiah yang dianalisis, hasil menunjukkan fokus yang kuat pada analisis studi, pengembangan model, dan juga evaluasinya. Hasil WordCode menunjukkan bahwa kesehatan merupakan topik yang paling sering dibahas, terlihat dari munculnya kata kunci seperti obat, pasien, dan juga sehat. Meskipun dataset ini mencakup berbagai topik dan penerbit, hasil clustering menunjukkan homogenitas yang kuat, sehingga sebagian besar artikel memiliki kesamaan pada tema inti yang sangat signifikan, yang menyiratkan bahwa adanya fokus yang terpusat meskipun adanya keberagaman topik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.